Halo teman-teman, aku Indah Tarigan, orang Sumatera yang tinggal di pedesaan Alpen di Prancis Timur bersama suami aku Nicola. Di video-video aku, kami berbagi berbagai aktivitas sehari-hari kami di pedesaan Prancis, mulai dari berkebun, memasak, hingga menikmati keindahan alam Prancis atau alam Eropa. Selamat menonton teman-teman. Di sini ada banyak sapi. Jadi di sini pagi hari yang membangunkan kita itu bukan ayam, tapi suara dari lonceng sapi ini. Lonceng yang ada di apanya mereka, apa sih namanya? Kalungnya mereka. Jadi ini sepanjang malam, no? Sepanjang malam dengar itu bunyi kring 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 kring. Tapi yang paling banyak tadi di pagi hari. Benar-benar memang di desa gitu di sini, teman-teman. Wow. Là, peut-être. Rumah petani di sini lumayan besar ya, karena mereka ada gudang untuk sapi, gudang untuk traktor, dan banyak lagi alat-alat lainnya. Kayaknya di sini walaupun petani itu harus punya modal yang besar, harus punya lahan, belum lagi perawatan binatangnya. Apa? Punya. Yang punya. Desanya ini namanya Plateau Solaison. C'est Plateau Solaison. Di sini benar-benar nggak ada animasi apa-apa gitu, benar-benar desa petani dan peternak, teman-teman. Dan rumahnya itu hanya ada beberapa. Ada yang bahkan nggak punya tetangga gitu loh rumahnya. Dan rumahnya di sini itu 100% dari kayu. Ini aku pakai mikro karena ada angin kencang. Jadi kalau nggak pakai mikro, kalian nggak dengar suara apa-apa nanti. Yang di depan sana bahkan hanya ada 2 rumah. C'est le paysan ça sayangku? Tu penses? Le 2 maisons? Mungkin antara 2. Ini rumah petani atau rumah musiman untuk mereka yang mau di sini selama musim panas ataupun pas musim dingin. C'est joli la maison. Ouais. Ini rumah ini namanya chalet, rumah tradisional di Haute-Savoie. Rumahnya nggak ada tetangga, tuh, tapi cantik rumahnya walaupun di atas gunung. Il est calme ici. Di sini tuh tenang banget. Hanya ada suara sapi dan suara burung yang kita dengar di sini. Ya kadang ada traktor petani gitu yang bawa yang mau motong rumput, yang bawa susu sapi. Kalau enggak ya tenang banget. Rumahnya nggak ada tetangga. Hanya ada 2 rumah gitu. Dan supermarket nggak ada di sini. Mungkin mereka harus turun ya. Dari rumah kita ke sini mungkin setengah jam, jadi mereka mungkin kalau mau belanja harus turun ke bawah gitu. Kalau di gunung gitu ada selalu itinerary dibuat jelas gini. Ada beberapa destinasi dan di jarak waktu tempuh kita nggak mungkin harus mengikuti, soalnya itu 1 jam minimal jalan pulang pergi, 1,5 jam. Jadi kita jalan aja keliling
di desa ini, desa. Kita pilih jalan ke sana. Yang ini aja, pakai piling sendiri aja jalannya. Abang Niko mulai tadi malam dia sakit kepala, jadi nggak begitu fit untuk trekking jarak jauh. Belum. Kita lihat Le Pezong di Plateau Solaizon. Ini di ketinggian 1502 dan puncak yang kita trekking kemarin itu mungkin lebih tinggi lagi. Ini namanya chalet, rumah tradisional yang ada di pegunungan Alpen. Ini 100% dari kayu dan ada banyak jendela dengan atap yang berbentuk segitiga. Chalet atau rumah tradisional Alpen di pegunungan gitu kadang nggak 100% itu rumah petani, karena pada saat musim liburan di bulan Juli Agustus itu sering disewain per minggu gitu orang-orang yang berlibur ke daerah ini tinggal di situ ya. Jadi nggak pure, nggak 100%, hanya petani aja yang tinggal. Tapi rumahnya itu terawat bagus, walaupun dia tradisional dari kayu, bagus gitu loh. Dari luarnya aja itu kelihatan cantik dan terawat. Mungkin di dalamnya lebih modern lagi kali ya. Itu bahkan di ujung sana ada satu rumah lagi, itu kayaknya yang paling ujung di daerah ini. Dan ini itu ada yang warna hijau, itu air, penampungan air teman-teman yang itu. Dan ini puncak Ongde yang kita daki kemarin. Nikola capek? Kamu sakit? Kamu nggak mau dia terlalu banyak ngomong, teman-teman. Maaf ya, nggak terlalu fit si abang kita ini. Voila, rumah terakhir yang paling ujung yang kita temui. Wow, si Joli. Ini rumahnya cantik banget, terawat banget. Ada banyak bunga-bunga dari kejauhan. Aduh, tenangnya tinggal di sini. Kayak gini rumah petani di sini. Petaninya sejahtera banget ya. Rumahnya cantik, terawat. Kayak di film-film Gilby gitu. Si je mets dans mon jardin ça. C'est le plan qui soigne. Tanaman di gunung. Namanya planta kalau bahasa Prancis, tanaman di gunung yang bisa menyembuhkan. Katanya bisa menyembuhkan kalau kita punya luka terbuka. Vegetasi yang beberapa nggak kita temui di dataran rendah. Dan ini aku pakai kacamata, teman-teman, karena ada cahaya matahari yang di depan kita, jadi agak silau, aku nggak lihat apa-apa. Ini desanya tuh jarak rumahnya sangat berjauhan satu sama yang lain. Kalau di atas gunung gini ada kabel seperti ini, jangan pernah sentuh
karena ini mengandung ada sengat listrik. Kalian bisa kena setrum kalau disentuh. Ini kalau bisa disentuh. Ini dibuat untuk sapi, jadi mereka punya area dan binatang dari luar nggak bisa masuk ke areanya mereka, jadi mereka aman gitu loh. Kita sebagai manusia never ever sentuh, karena itu aku udah pernah kesengat. Rasanya kesetrum. Nggak terlalu tinggi sih volt-nya, tapi lumayan buat grrr gitu loh. Dari kemarin itu kita nggak begitu melihat ada anak muda yang tinggal di sini. Saat kita jalan keliling desa ini, even di pagi hari ini, kalau pagi hari ini nggak usah ditanya lah ya, sepi banget suasananya. Mungkin anak-anak muda di sini lebih memilih pergi merantau ke kota kali ya, karena di sini nggak begitu banyak pekerjaan kan. Kecuali ada beberapa yang kita berpapasan itu lebih orang yang turis seperti kita, orang yang berkunjung ke sini gitu. Karena yang merawat sapi di sini lebih ke orang tua, yang udah orang tua. Ini ada rumah kecil kayak gitu, bukan rumah kecil, kayak nggak tahu apa ini. Mungkin untuk air atau untuk listrik. Di sini di desa ini udah ada listrik ya, minimal ada listrik, dan jaringan telepon juga tadi aku aktifkan telepon aku ada teman-teman. Nggak begitu terisolasi lah, walaupun di atas pegunungan mereka masih connect dengan orang-orang luar. Ini traktor dari si Pak petaninya. Wow. Dan ini kandang sapi yang kita lewati sebelumnya. Beberapa jam setelahnya, sapi itu telah pergi ke ladang yang lebih luas. Dan ini termaksud alun-alun desanya. Kita udah di center. Di sini nggak ada apa-apa sih ya. Di senternya lebih ada toilet umum sama parkiran gitu. Ya, beginilah dia suasana desa petani di pedesaan Prancis. Ini benar-benar desa. Ini desa terakhir di sini. Habis itu udah nggak ada lagi gitu loh. Desa paling ujung lah istilahnya. Kalau kesini tuh harus stok makanan benar-benar di bawah ya, dari bawah, karena nggak ada supermarket, nggak ada toko. Katanya ada restoran, tapi restorannya tutup padahal musim liburan. Dan pagi ini kita jalan benar-benar cuma satu mobil yang kita lewati, sesepi itu gitu loh. Kayak desa mati jatuhnya. Ini toilet umumnya, toilet umum. Ada orang? Aku dulu. Ini yang paling menarik, toiletnya itu sistem ekologi. Nggak ada air di dalamnya. Jadi kalau mau cebok gitu harus bawa air dari luar ya teman-teman. Itu lubang WC, seperti WC normal. Dan kalau mau habis beol, habis kencing, itu kita nggak disiram, tapi harus tambahkan serbuk ini, serbuk kayu ke dalam itu WC gitu loh. Dan ini di dalamnya yang paling menarik itu nggak bau pesing, tapi dia lebih ke bau apa ya, bau kayu gitu loh. Ini toilet ekologi yang ada di pedesaan. Jadi kalau mau cebok, habis buang air kecil gitu, harus bawa botol. Tadi ada sumber air nggak jauh dari sana, jadi tinggal refill botol airnya di sana.
kalau mau ke toilet gitu. Aku baru kali ini lihat toilet yang sistem nggak ada air untuk membersihkan kotoran kita gitu, tapi disiram pakai serbuk kayu. Jadi toiletnya itu nggak bau pesing, tapi lebih ke bau kayu gitu loh. Pun di pedesaan ini sistem sampahnya mereka udah modern ya. Jadi itu kenapa ini desanya itu bersih, nggak ada sampah. Ini alun-alunnya, alun-alun dari desa ini. Itu di ujung sana ada gereja ya, gereja mungkin ya. Kalian bisa lihat kan suasana desa petani itu di sini tuh sepi banget. Kebanyakan turis malah yang di sini. Ada tulisan Opotap yang artinya air yang bisa diminum. Jadi ada air kalau mau refill botol. Bisa? Oh ya, itu cukup untuk hari ini. Dan langsung bisa diminum air dari keran di pegunungan. Il est frais, le frigo? Non, c'est pas 100% dari terbuat dari kayu pinus yang ada di dekat sini juga ini. Tapi mungkin di dalam rumahnya itu udah ada sistem pemanas ya. Kalau nggak bisa hidup. Karena pas sekarang aja masih bulan Agustus, di pagi hari di sini udah dingin banget. Nggak kebayang kalau musim dingin nanti, musim salju. Ini kalau musim salju ini salah satu tempat resort ski. Ini dia restoran yang aku bicarakan. Ada restoran di sini, tapi dia tutup teman-teman. Restorannya lumayan besar, tapi kalau tutup sama aja kan ya. Dan itu di depan ada beberapa rumah lagi. Dan kita sudah keliling. Yang paling ujung sana tadi kita dari sana. Kita udah selesai keliling desa petani ini. Kayaknya yang udah tua-tua aja yang tinggal di sini, yang udah pensiun gitu-gitu mungkin kali ya. Mereka yang lebih memilih hidup tenang. Soalnya nggak ada banyak animasi di sini, nggak ada apa-apa gitu loh. Hanya ada sapi, lahan petani. Tapi kalau yang pensiun kadang mereka mau hidup tenang, ya disinilah tempatnya. Emang tenang banget, menjernihkan pikiran gitu loh. Inilah dia teman-teman, video hari ini berakhir di sini. Aku udah tunjukkan ke kalian suasana desa petani yang ada di Perancis, yang ada di pedesaan, benar-benar desa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar channel ini cepat berkembang. Sampai jumpa teman-teman. Kita mau turun karena suami aku dia nggak begitu fit. Kamu sakit ya? Kamu sakit? Dia sakit kepala. Jadi kita mau pulang. Aku mau minum dulu. Teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe yang aku bilang untuk mendukung channel ini. Kita pulang dulu. Bye bye. Horas, mejuah-juah kita ke Rina. Sampai jumpa teman-teman.